Kalau kena begitu besok ada kuburan 3 juta orang. Jadi jangan takut saudara-saudara sekalian. Ketua apa lagi? Ketua P3, pokoknya ketua partai semua, udah semua disebut ya. PSI belum di? PSI belum? PSI. Ketua PSI. Kumpul semua dan diserukan semua. Diserukan semua. Jemput, coba. Bisa nggak segitu? Bayar kalau perlu. Ini kita kagak ada yang bayar, kagak ada. Siapa lagi yang bukan jaga beliau kalau bukan kita itu loh. Siapa lagi yang pasang badan kalau bukan kita semua, betul? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Nggak ada corona di Ittihad insyaallah. Yang ada corona. Qara'nal Quran, Qara'nal Maulid. Hadir semuanya udah insyaallah. Jangan takut-takut kalau yang namanya pengajian Bapak Ibu sekalian. Udah waktunya, udah kelar semuanya. Ya, udah kelar. Masa itunya udah kelar semua. Kalau udah kena ini, kalau kita misalnya udah kena, mati semua udah. Tadi kita jemput Habibana 3 juta orang itu. Ya, 3 juta orang. Lebih 3 juta lebih. Itu yang jemput barusan. Kemacetannya dari Hotel Orchard, Hotel Sheraton itu terus penuh orang, bukan mobil, sampai dalam bandara dengan kepadatan yang luar biasa. Alhamdulillah nggak ada yang pulang kena corona, nggak ada. Ya. Kalau kena begitu besok ada kuburan 3 juta orang. Jadi jangan takut saudara-saudara sekalian. Masjid Ittihad hari Selasa sudah waktunya normal kembali seperti biasa, kita penuh sampai ke belakang, penuh sampai ke kiri ke kanan, udah waktunya. Siap begitu? Jangan capek-capek. Anda sendiri alhamdulillah ini hari kedua nih, hari kedua ya, belum tidur. Ya, masih ngurusin aja, alhamdulillah udah sampai ke Petamburan, sehat, selamat, tidak kurang satu apapun. Lega hati kita. Kalau lega ya udah. Siapa lagi yang bukan jaga beliau kalau bukan kita itu loh. Siapa lagi yang pasang badan kalau bukan kita semua, betul? Allahu Akbar. Aset bangsa yang akan tidak pernah mungkin terjadi lagi. Rekor dalam sejarah penjemputan sampai seperti demikian belum ada. Boleh deh semua, boleh, silahkan dibuka. Yang pulang rombongan, ada Presiden Jokowi, ada Pak Ma'ruf Amin, ada Ketua PDIP Megawati, ada Ketua Golkar, Ketua Nasdem, Ketua apalagi sih partai gue gak hafal, Ketua P3, Ketua PKS, Ketua Gerindra, Ketua apa lagi, Golkar, Ketua apa lagi yang belum disebut, PAN, Ketua PKB, Ketua apa lagi, Ketua P3, pokoknya ketua partai semua, udah semua disebut ya. PSI belum di? PSI belum? PSI. Ketua PSI. Kumpul semua dan diserukan semua. Diserukan semua. Jemput, coba. Bisa nggak segitu? Bayar kalau perlu. Ini kita kagak ada yang bayar, kagak ada yang suruh, nggak ada yang suruh. Cuma diumumin mau pulang tanggal 10 deh gitu doang. Nggak, datanglah, enggak deh. Anda sendiri nggak ngajak satupun orang, nggak ajak. Bagaimana kita ajak? Coba, apa nggak terbuka mata bahwa yang kita sebut ini, yang kita junjung ini, yang kita angkat sebagai imam besar umat Islam ini adalah bukan orang yang biasa-biasa saja. Dialah waliullah Habibana Muhammad Rizik Syihab. Kalau bukan Allah gerakan nggak akan terjadi, Pak, beneran. Kalau bukan Allah yang menggerakkan nggak akan terjadi. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kerjaan. Allah Subhanahu Wa Taala yang punya gawean. Allah Subhanahu Wa Taala yang takdirkan. Kenapa? Karena ada resonansi, getaran. Getaran itu hanyalah milik Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
Hanya saja orang-orang beriman kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Itu bergetar, itu namanya resonansi. Bum bum bum, bergetar. Dan getaran-getaran itu gitu loh. Ya, yang membuat kita terpanggil untuk datang. Bayangkan dari luar daerah datang, dari semua daerah tuh datang. Sampai sekarang nih ada yang belum bisa pulang. Puluhan bus datang hanya untuk sekedar melihat wajah Habibana. Coba kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting untuk disadari, jangan macem-macem. Ya, jangan main-main. Dan beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya dalam hal ini tolong biar mengerti aturan manajemen juga yang baik, bukan sebagai juru bicara, tapi saya bicara sebagai orang yang mengulangi perkataan beliau. Beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, dalam hal ini Pak Mahfud ya, yang berkata, yang pidato 1 hari sebelumnya, untuk membiarkan, untuk menjaga keamanan, mengizinkan penyambutan gitu loh. Setelah beberapa waktu sebelumnya melakukan pembicaraan yang sangat kontroversi kepada seorang yang mewawancarainya, dilalah seorang tersangka lagi. Coba bayangin coba, yang diwawancarain Menko Polhukam lagi gitu ya. Yang ngajak bicara tuh, yang menginterview seorang tersangka lagi gitu. Kalau dulu tersangka Basuki naik mobil sama-sama Presiden Jokowi dulu, udah jadi tersangka gitu. Dan sekarang ini tersangka juga mewawancarai seorang Menko Polhukam. Lucunya negeri ini, saudara. Jadi begitu, ya, resonansi getaran itu yang membuat kita mau hadir gitu. Dan beliau mengucapkan terima kasih. Ya fair aja, ketika ada yang salah dia luruskan. Ketika betul dia ucapkan ucapannya baik, dia ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah ya. Dan beliau menegaskan sekali lagi, kami ini bukan musuh pemerintah, bukan. Kami warga negara Indonesia yang baik dan benar dan mengikuti hukum. Kami musuh kezoliman, kami musuh kemaksiatan, kami musuh keserakahan, bukan musuh pemerintah. Dan pemerintah pun jangan anggap kita ini sebagai musuh. Kita cuman mengkritisi kalau ada kebijakan yang menurut kami nilai berdasarkan survei, berdasarkan temuan, berdasarkan fakta, berdasarkan analisa, berdasarkan tanya sana sini ternyata merugikan rakyat, kami kritisi, kami minta diskusi. Nggak minta diskusi kalau nggak mau, kami turun demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi. Dan hal itu berlaku di negara kita. Apa salah seperti itu? Jadi jangan anggap kami anak liar, jangan kami dianggap anak bawang, jangan kami dianggap anak tiri, jangan. Apalagi yang satu setia, ya iya aja apa kata pemerintah, nurut aja apa kata pemerintah, dianggap anak yang disayang. Jangan. Jadi nggak boleh pemerintah begitu. Ada sebagian kelompok disayang, ada sebagian kelompok diawasi, nggak boleh. Itu namanya bapak yang nggak adil. Seadil-adilnya bapak, kalau seandainya anaknya misalnya gitu jahat atau narkoba atau apa gitu, pasti disayang kan, diarahkan gitu kan. Ini satu anaknya hafal Quran disayang, satu anaknya tukang berantem disayang, cuman diarahkan, diomelin, diarahkan, dinasehatin gitu kan. Itu seorang bapak yang baik. Jangan sampai seorang bapak itu yang nurut disayang, yang nggak nurut dihukum terus-terusan. Apalagi yang nurut dikasih duit untuk gebukin yang bandel. Ini bapak kurang ajar namanya. Ya Allah ya Rabb. Ya salli wa sallim